Waktunya pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Kamis 17 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kelompok buruh di Indonesia mengatakan jaminan kehilangan pekerjaan tidak bisa menggantikan manfaat yang sebelumnya didapatkan dari jaminan hari tua. Kalau orang misal mengundurkan diri atau dia katakan selain mengundurkan diri, pensiun dini, kan nggak dapat JKP. Terus dari mana dia ngambil uangnya? Presiden China dilaporkan telah mendesak pemerintah Hong Kong untuk mengambil semua langkah guna mengendalikan lonjakan virus corona. Dan Undang-Undang Kuwait yang mengkriminalisasi pemakaian baju lawan jenis dinyatakan tidak konstitusional. Inilah berita selengkapnya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyatakan akan menimbang masukan dari para pekerja terkait skema jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP sebagai bantalan bagi pekerja yang terkena PHK sebelum usia pensiun. Skema ini ditawarkan oleh pemerintah setelah menetapkan bahwa jaminan hari tua atau JHT baru bisa diambil 100% setelah pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun. Skema yang ditawarkan untuk membantu pekerja sebelum mendapat pekerjaan baru setelah di PHK ditolak oleh kelompok buruh karena manfaatnya dianggap tidak sebanding dengan JHT. Berdasarkan aturan sebelumnya, pekerja dapat mencairkan dana JHT 1 bulan setelah di PHK atau mengundurkan diri. Selengkapnya, kita ikuti laporan wartawan BBC News Indonesia, Pijar Anugrah. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan menghargai masukan-masukan dari kelompok buruh terkait jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Masukan itu, kata Ida, akan dijadikan bahan kajian. Demikian ia katakan seiring kelompok-kelompok buruh menolak JKP yang disediakan pemerintah sebagai bantalan bagi pekerja yang di PHK sebelum usia pensiun, menggantikan jaminan hari tua atau JHT. Peraturan terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan bahwa JHT baru bisa diambil 100% ketika pekerja menginjak usia pensiun, yaitu 56 tahun. Sebelumnya, dana JHT dapat dicairkan 1 bulan setelah di PHK atau mengundurkan diri. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan manfaat yang diberikan JKP sangat terbatas dibandingkan JHT. Selain itu, JKP hanya diperuntukkan bagi pekerja yang di PHK. Kalau orang misal mengundurkan diri atau dia katakan selain mengundurkan diri, pensiun dini, kan nggak dapat JKP. Terus dari mana dia ngambil uangnya? Kan zaman startup ini banyak pekerja-pekerja muda mungkin dia ingin membangun startup, kan JHT-nya bisa digunakan untuk modal usaha. Uangnya uang buruh kok, itu tabungan sosial. Nggak bisa dia dapat JKP. Manfaat JKP berupa uang tunai diberikan setiap bulan selama 6 bulan, dengan rincian 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah upah terakhir pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas atas 5 juta rupiah. Selain uang tunai, pekerja juga mendapatkan akses informasi pasar kerja dan bimbingan karir. Iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan dibayarkan oleh pemerintah pusat dan rekomposisi iuran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indasari, menjelaskan manfaat uang tunai dari JKP lebih tinggi dari JHT dalam jangka pendek. Ini ada data terakhir kami terima dari BPJS TK ya, BPJS yang praktek, bahwa 66% pencairan JHT selama ini itu nilainya di bawah 10 juta atau rata-ratanya itu 7,5 juta. JKP kalau gaji kita 5 juta, maka selama 6 bulan kita mendapatkan total 10,5 juta. Selama 6 bulan, setiap bulan ditransfer ke rekening si korban PHK yang mengikuti program JKP itu. Dita menegaskan bahwa JKP bukan pengganti upah, melainkan dana bridging atau bantalan sebelum pekerja yang di PHK mendapatkan pekerjaan baru. Pengamat Ketenagakerjaan Hadi Subhan menilai hitung-hitungan pemerintah yang membandingkan JKP dengan JHT tidak jujur, karena contohnya adalah pekerja yang baru bekerja selama 2 tahun. Bagi yang sudah bekerja selama lebih dari itu, bahkan sampai puluhan tahun, uang tunai dari JHT akan jauh lebih besar dibandingkan JKP.
Menurut Hadi, JKP semestinya tidak dikait-kaitkan dengan JHT, karena itu dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Yang pertama, JHT itu kan uangnya buruh sendiri ya, yang cost sharing dengan pengusaha. Sama sekali tidak ada uangnya pemerintah. Kemudian sedangkan JKP itu diaku sebagai uang dari pemerintah, tapi sebenarnya itu kan rekomposisi dari iuran JKM sama JKK begitu. Jadi yang satu itu punyanya buruh, yang satu punyanya pemerintah. Bagaimana mungkin yang punyanya buruh itu akan diatur oleh pemerintah begitu. Hadi sebenarnya menganggap JKP akan berdampak positif dalam jangka panjang dengan membuat pemerintah lebih proaktif dalam mengawasi perusahaan yang semena-mena melakukan PHK karena akan menambah beban pemerintah. Namun, dalam situasi ekonomi pasca pandemi, hal itu malah merugikan para pekerja yang rentan. Ulasan tentang potensi kerugian pekerja akibat perubahan skema tunjangan jika terkena PHK sebelum usia pensiun dapat Anda baca di laman utama situs kami bbcindonesia.com. Selanjutnya, media Hong Kong melaporkan Presiden China Xi Jinping mendesak pemerintah Hong Kong untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengendalikan lonjakan virus corona. Intervensi yang jarang dilakukan Presiden Xi ini mungkin menjadi sinyal bahwa Hong Kong akan memberlakukan pembatasan lebih ketat di wilayah otonom. Hong Kong berusaha mewujudkan kebijakan nol COVID, namun tidak disertai dengan pengetesan massal dan karantina wilayah yang ketat seperti diberlakukan di wilayah Cina daratan. Lebih dari 4.000 kasus baru dilaporkan pada Kamis, sebuah rekor baru. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menolak karantina wilayah. Namun, ia mengakui fasilitas kesehatan kekurangan tempat untuk pasien. Profesor Ben Cowling dari Universitas Kesehatan Masyarakat Hong Kong mengatakan kebijakan yang berlaku sekarang perlu diubah. Di Hong Kong, kebijakannya adalah setiap kasus COVID harus diisolasi di rumah sakit, sekalipun gejalanya ringan, sekalipun tanpa gejala, dan itu menyebabkan kegentingan saat ini karena ada ribuan kasus setiap hari, tempat tidak mencukupi. Jadi saat ini ada orang-orang menunggu di tempat terbuka di luar ruang gawat darurat, kadang di atas tandu atau di kursi roda. Berita selanjutnya, Undang-Undang Kuwait yang mengkriminalisasi pemakaian baju lawan jenis dinyatakan tidak konstitusional dalam kasus yang dinilai sebagai kemenangan bagi kaum transgender. Amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan pada tahun 2008 lalu. Pelanggarnya diancam hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda beberapa ribu dolar. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang itu digunakan polisi untuk menyasar orang-orang transgender. Pengacara yang berhasil membatalkan undang-undang itu menyebut itu sebagai putusan pengadilan luar biasa yang membawa kebebasan dan keadilan bagi banyak orang. Pendengar, tetaplah menyimak Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Dalam majalah Udara edisi Kamis ini, kita akan mencari tahu mengapa penelitian Belanda tentang kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia 1945-1950 diselimuti kontroversi sekalipun hasilnya dijadwalkan baru akan dirilis Kamis ini di Amsterdam. Penelitian didanai oleh pemerintah Belanda setelah sepak terjang negara kerajaan itu di Indonesia pasca kemerdekaan semakin menjadi sorotan, termasuk berbagai gugatan ganti rugi oleh warga negara Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Rohmatin Bonasir. Dalam bahasa Belanda, Perdana Menteri Indonesia Muhammad Hatta menyampaikan pidato di Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 membahas persengketaan yang akhirnya melahirkan kesepakatan penyerahan kedaulatan ke tangan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Meski faktanya, Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Namun sebelum penyerahan kedaulatan dan bahkan bulan-bulan sesudahnya, berbagai peristiwa termasuk kekerasan dan konflik sosial terjadi di wilayah Indonesia atau dulu oleh Belanda dinamai Hindia Belanda. Dan ini menjadi fokus penelitian di Belanda. Sejak peluncurannya penelitian, yang antara lain bertujuan untuk mengkaji kondisi dan tingkat kekerasan sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia hingga akhir revolusi, diselimuti pro dan kontra. Tak terkecuali riset tentang bersiap yang dianggap memihak kepentingan Belanda, sementara kolonialisme tidak digugat lagi. Wartawan di Amsterdam, Belanda, Lea Pamungkas, menjelaskan keributan yang muncul di sana. Mereka yang sepakat berpendapat bahwa kini saatnya untuk menjernihkan masalah secara transparan tentang perilaku kekerasan yang telah terjadi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik terhadap sejarah. Sementara mereka yang kontra, yakni kaum veteran, mantan anggota KNIL, atau mereka yang terpaksa beremigrasi ke Belanda, khawatir penelitian akan merusak citra, mengecilkan jasa, bahkan kehilangan pensiun mereka karena dianggap sebagai penjahat perang. Mereka pun menuntut penelitian yang sama tentang kekerasan yang dilakukan orang-orang Indonesia. Dari kacamata Indonesia, periode 1945 hingga 1950 dikenal sebagai revolusi nasional ketika Indonesia masih berkonflik dengan Belanda yang hendak merebut kembali Indonesia dengan senjata. Sejarawan senior Dr. Rusdi Hussein yang tidak terlibat dalam proyek penelitian sejarah Belanda ini memandang penelitian condong ke Belanda. Dia lebih banyak ngomong kepada proyek-proyek atau pemikiran-pemikiran yang diolah oleh Belanda, tidak pada Indonesia. Ini sangat disayangkan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya bahan-bahan yang masuk juga tidak lengkap menurut pandangan kami. Penelitian juga dibantu oleh sejarawan Indonesia dari Universitas Gadjah Mada yang menjadi mitra khusus untuk studi regional. Tim sejarawan Indonesia terdiri dari 12 orang melakukan penelitian sendiri secara independen, kata koordinator dan fasilitator penelitian Dr. Abdul Wahid. Tentu ketika diajak itu kami mengajukan syarat kepada mereka bahwa kami bersedia melakukan penelitian ini dengan syarat bahwa kami memperoleh independensi, mulai dari penentuan topik, merekrut peneliti, kemudian penggunaan metodologi, perspektif, dan seterusnya. Dan kami juga tidak akan intervensi peneliti Belanda juga. Mereka bisa mengembangkan perspektif yang mereka kembangkan. Kemudian kita juga mensyaratkan kami bersedia melakukannya tetapi dalam konteks akademik. Artinya kita mencoba juga mengembangkannya sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia. Artinya kita ingin menghasilkan sejarawan-sejarawan baru, generasi muda barangkali gitu, yang betul-betul bisa mendalami periode ini. Sejarawan lain di UGM, Sri Margana, yang juga tidak terlibat dalam penelitian pemerintah Belanda ini, menilai riset merupakan bagian dari usaha kejujuran terhadap sejarah masing-masing. Kendati demikian, ia mewanti-wanti bahwa mustahil untuk mengharapkan titik temu. Tapi yang namanya historiografi memang dan konflik yang melibatkan dua kelompok, ya memang tidak dapat dipertemukan. Yang bisa kita ketahui adalah ada fakta yang menunjukkan itu gitu, dan tidak harus dipertemukan kan. Memang kita Indonesia sebagai pihak tersendiri di dalam sekitar itu berhak punya perspektif sendiri. Kemudian orang Belanda juga punya hak untuk perspektif sendiri seperti itu. Di Belanda sendiri, penelitian dengan dana 4,1 juta euro atau sekitar 67 miliar rupiah disambut dan ditentang. Kubu yang menyambut beralasan antara lain untuk menjernihkan permasalahan dan memberikan tanggung jawab atas tindakan Belanda. Kubu yang kontra khawatir penelitian dapat mengarah ke kejahatan perang. Pendengar, untuk ulasan selengkapnya, saya Rohmatin Bunasir menyilakan Anda untuk membacanya di laman utama bbcindonesia.com. Nantikan pula majalah udara edisi berikutnya tentang cerita keluarga dari saksi dan pelaku sejarah zaman revolusi. Pendengar, perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Anda juga bisa ikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Liza Tambunan undur diri. Sampai jumpa.